Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali pembahasan soal-soal asesmen madrasah untuk kelas 9 MTS tahun 2024. Adapun soal yang akan kita bahas kali ini merupakan soal-soal di bab koordinat kartesius, di mana materi ini merupakan materi kelas 8 semester ganjil. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Koordinat kartesius. Untuk soal yang pertama, segi 4 PQRS dengan koordinat titik P negatif 2,5, titik Q negatif 2,1, titik R 4,1, dan titik S 4,5 berbentuk. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu koordinat kartesius berikut ini. Selanjutnya kita gambarkan titik-titik koordinat ini pada bidang kartesius ini. Nah, untuk titik P dengan koordinat negatif 2,5, maka nilai X itu sama dengan negatif 2 dan nilai Y sama dengan 5. Maka titik P itu berada di sini. Berikutnya untuk titik Q, negatif 2,1. Maka X itu sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 1. Maka titik Q itu berada di sini. Selanjutnya untuk titik R dengan koordinat 4,1. Maka X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Sehingga titik R itu berada di sini. Nah, terakhir untuk titik S dengan koordinat 4,5. Maka X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Sehingga titik R itu berada di sini. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan keempat titik-titik ini, yaitu titik P ke titik Q ke titik R ke titik S, dan titik S ke titik P. Sehingga terbentuk bangun datar segi 4. Nah, perhatikan bahwa panjang sisi QR adalah 6 satuan, sedangkan panjang sisi PQ adalah 4 satuan. Nah, karena ukuran sisi panjang dan lebarnya ini berbeda, maka bangun ini merupakan persegi panjang, di mana panjangnya adalah 6 satuan dan lebarnya adalah 4 satuan. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya, untuk soal yang kedua. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Titik koordinat yang benar adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapat bidang koordinat kartesius. Nah, di mana di dalamnya ini terdapat titik A, B, C, dan D. Maka akan kita tentukan titik koordinat dari masing-masing titik ini. Nah, untuk titik A ini berada pada sumbu X di titik X sama dengan negatif 3 dan di sumbu Y di titik Y sama dengan 4. Sehingga koordinat titik A adalah negatif 3,4. Berikutnya untuk titik B ini berada pada sumbu X di titik X sama dengan 3 dan di sumbu Y di titik Y sama dengan 2. Sehingga koordinat titik B adalah 3,2. Berikutnya, untuk titik C itu berada pada sumbu X di titik X sama dengan negatif 2 dan di sumbu Y di titik Y sama dengan negatif 4. Sehingga koordinat titik C adalah negatif 2, negatif 4. Nah, terakhir titik D itu berada pada sumbu X di titik X sama dengan 5 dan di sumbu Y di titik Y sama dengan negatif 5. Sehingga koordinat titik D adalah 5, negatif 5. Nah, di antara 4 pilihan jawaban ini, yang sesuai itu adalah titik D dengan koordinat 5, negatif 5. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Oh iya,
Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Luas bangun yang mempunyai koordinat titik A negatif 4, negatif 1, titik B negatif 4, negatif 6, dan titik C 0, negatif 6 adalah satuan luas. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita gambarkan titik-titik koordinat ini pada bidang kartesius berikut ini. Nah, untuk titik A dengan koordinat negatif 4, negatif 1, maka X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan negatif 1. Sehingga letak titik A itu berada di sini. Berikutnya, untuk titik B dengan koordinat negatif 4, negatif 6, maka X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan negatif 6. Sehingga letak titik B itu berada di sini. Terakhir, untuk titik C dengan koordinat 0, negatif 6, maka nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan negatif 6. Maka titik C itu berada di sumbu Y ini. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik C, dan titik C ke titik A. Maka akan terbentuk bangun datar berbentuk segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu berada di titik B. Nah, perhatikan bahwa panjang AB adalah 5 satuan, sedangkan panjang BC adalah 4 satuan. Maka akan kita cari luas dari segitiga ABC ini menggunakan rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya adalah BC dan tingginya adalah AB, maka luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali BC dikali AC. Berikutnya, luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali BC, yaitu 4 satuan, dikali AB, yaitu 5 satuan. Nah, perhatikan bahwa 4 ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Sehingga yang tersisa adalah 1 dikali 2 dikali 5. Nah, hasil dari 1 dikali 2 dikali 5 adalah 10. Maka didapat luas segitiga ABC adalah 10 satuan luas. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Diketahui titik K 6,2, titik L 3, negatif 1, titik M 0,2, dan titik N negatif 5,1. Kedudukan garis KM terhadap garis LM adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita gambarkan titik-titik koordinat ini ke dalam bidang kartesius berikut. Untuk titik K dengan koordinat 6,2, maka nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 2. Sehingga titik K itu terletak di sini. Berikutnya, untuk titik L dengan koordinat 3, negatif 1, maka X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 1. Sehingga titik L itu terletak di sini. Selanjutnya, untuk titik M dengan koordinat 0,2, maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Sehingga titik M itu terletak di sini, yaitu di sumbu Y. Nah, terakhir untuk titik N dengan koordinat negatif 5,1, maka X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 1. Sehingga titik N itu terletak di sini. Nah, berikutnya kita buat garis KM, yaitu garis yang melalui titik K dan titik M. Kemudian kita buat garis LM yang melalui titik L dan titik M. Sehingga garisnya itu seperti gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa kedudukan garis KM terhadap garis LM adalah bersilangan.
Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal asesmen madrasah untuk kelas 9 MTS tahun 2024. Nah, adapun soal yang kita bahas tadi merupakan soal-soal yang ada pada bab koordinat kartesius, materi kelas 8 semester ganjil. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.